Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri Mataram 1, Ibu kami SPG NTG, serta Bapak Guru SD Negeri Mataram 1 yang saya hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada siang hari ini kita masih diberi rahmat dan hidayahnya sehingga bisa berkumpul pada acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam marilah senantiasa kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di dunia ini. Bapak Ibu Guru, pada kesempatan hari ini masih dalam rangkaian kegiatan pendidikan guru pemuda angkatan 9, saya akan melaksanakan diseminasi budaya positif yang telah saya pelajari pada modul 1.4. Sebelum kita masuk pada inti dari materi yang akan saya sampaikan ini, mari kita menengok ke belakang seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pemikiran atau filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Dan pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Tujuan dari pendidikan kita pada dasarnya adalah untuk menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita sebagai guru mempunyai tugas utama yaitu menuntun anak-anak kita. Seperti yang sudah kita tahu selama ini, semboyan dari Ki Hajar Dewantara ada 3 ya Bapak Ibu kemarin. Yang pertama adalah Enakso Sempurodo, kemudian Enmadyo Pangkarso dan Tuturi Handayani. Di depan kita harus memberikan contoh atau teladan kepada anak-anak kita, di tengah membangun semangat dan di belakang kita memberikan dorongan. Oke, itulah tugas kita sebagai seorang guru. Oke. Kalau analogi dari Ki Hajar Dewantara, sekolah itu Bapak Ibu, sekolah ibaratnya sebagai ladang. Oke. Guru itu sebagai petani. Dan anak-anak kita itu adalah benih yang kita tebarkan. Ya, jadi kita itu memperlakukan anak tidak boleh sama, harus sesuai dengan karakternya, sesuai dengan kodrat alam dari masing-masing anak tersebut. Ya. Jadi benih yang kita tebar tadi anak-anak kita pupuk, kita siram, kita rawat dengan baik supaya menjadi benih-benih yang tumbuh. Dan jangan sampai padi kita menebur benih padi dan mengharapkan untuk panen jagung. Oke, jadi padi akan tetap menjadi padi dan jagung akan tetap menjadi jagung. Oke, jadi bagaimana nanti kita menuntun anak-anak kita supaya menjadi pribadi yang lebih baik, bisa mencapai tujuan dari pendidikan kita tadi.
Selanjutnya kita masuk ke materi yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai budaya positif. Ya. Budaya positif itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kembali lagi kita ke profil pelajar Pancasila yang ada berapa dimensi kemarin Bapak Ibu? Ada 6 dimensi, ya. 6 dimensi, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian dan berakhlak mulia, kemudian gotong royong, kreatif, mandiri, bersalah, kritis, dan berkebinekaan budaya positif. Konsep inti dari budaya positif itu sendiri ada 8 ya nanti yang akan kita pelajari. Ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Jadi intinya yang akan saya sampaikan itu nanti ada 8 poin ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan dan sesuai teori psikologi modern guna mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu kita harus mengubah paradigma belajar kita. Okay? Kalau dulu semua murid bisa kita perlakukan dengan sama, okay? Tapi seiring dengan perkembangan pendidikan sekarang ini, maka murid itu tidak boleh diperlakukan sama, harus sesuai dengan kodrat alam masing-masing. Okay? Karakteristiknya apa? Kita sebagai guru harus bisa menggali atau mengidentifikasi minat dan profil belajar dari masing-masing murid sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru memegang kendali penuh atas murid-murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu mengeluarkan karakter, kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memasang. Mungkin ini kemarin-kemarin dulu masih sering kita lakukan sebagai guru ya. Guru memegang kontrol penuh atas murid, ya semua harus menurut guru karena sesuai dengan apa itu guru di buku dan biru ya. Tapi miskonsepsinya bahwa guru sekarang tidak bisa mengontrol murid secara penuh karena hanya bertindak sebagai fasilitator. Kemudian saat ini kita harus mulai mengubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol Bapak Ibu ya. Realitas untuk stimulus respon tentang dunia, realitas kita sama, jadi semua murid kita anggap sama. Namun kenyataannya dalam teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda. Kemudian
Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba orang agar berpandangan dengan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda atau saya yang bisa mengontrol diri saya. Jadi kita memegang kendali penuh pada diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kita kalau penasihatnya nggak mau, artinya kita paksa, biasanya seperti itu. Kemudian juga menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Kemudian model berpikir menang dan kalah sekarang juga menjadi model berpikir menang dan menang. Jadi intinya kita tidak bisa memegang kendali penuh pada murid-murid kita, karena dari setiap orang, setiap manusia itu memiliki pandangan dan tujuan yang berbeda-beda. Ini nanti ke belakang atau ke depan nanti akan ada kaitannya dengan materi yang akan saya sampaikan. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin yang artinya belajar. Jadi selama ini kita kan sering disiplin, anak-anak kita harus disiplin. Disiplin itu artinya apa? Disiplin dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita seperti yang sudah saya sampaikan tadi adalah menuntut murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mampu berperilaku pada nilai-nilai kebajikan. Jadi jelas berulang-ulang bahwa kita itu tujuannya di sini adalah menuntun Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan universal ini semuanya nanti akan mengerucut menjadi dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan ini nanti bisa kita ajarkan kepada murid, yang salah satunya adalah dengan membuat keyakinan kelas. Dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari mungkin itu sudah menjadi makanan kita sehari-hari ya Bapak Ibu, bahwa anak itu ya terkadang banyak yang melanggar peraturan yang sudah ditentukan ya, gitu. Terkadang anak itu kita nasihati, misalnya datang ke sekolah terlambat, dinasihati besok lagi jangan datang terlambat, seperti itu. Besoknya
mungkin sudah baik, tidak datang terlambat. Nah, kita harus tahu motivasi anak itu supaya motivasi anak tersebut ketika bertindak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, kita harus menganalisis, bisa mengidentifikasi itu. Apakah dia melaksanakan itu satu karena untuk menghindari hukuman, yang kedua apakah dia sesuai peraturan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau ujian, dan yang ketiga apakah dia ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada 3 motivasi murid kita dalam melaksanakan atau melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kesepakatan kelas, keyakinan kelas atau peraturan sekolah. Itu ada 2, bisa motif ekstrinsik dan motif intrinsik. Kalau motif ekstrinsik itu biasanya ada berasal dari luar, ya dari guru-guru. Misalnya saya mau mengerjakan PR supaya tidak dihukum, ya yang seperti itu, supaya tidak dihukum, berarti untuk menghindari hukuman. Saya mengerjakan PR supaya mendapat reward atau penghargaan, mendapat ujian. Bagus, kita sudah mengerjakan PR, yang seperti itu. Dan yang paling bagus itu adalah motif intrinsik, kesadaran dari dalam diri anak sendiri. Jadi saya mengerjakan PR karena ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang murid, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Okay. Jadi tugas kita, Bapak Ibu guru, itu harus berusaha memunculkan kesadaran diri atau motif intrinsik dari murid-murid kita. Okay. Jadi walaupun guru tidak memberikan hukuman, tidak memberikan ujian, anak-anak tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Itu yang PR bagi kita semua. Bagaimana anak-anak bisa seperti itu dengan motif intrinsiknya. Okay. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Okay. Mungkin selama ini sudah ada ya di kelas Bapak Ibu guru yang memasang ini kesepakatan kelas ya, sudah ya. Kesepakatan kelas itu awalnya sumbernya itu dari peraturan ya, dari peraturan sekolah, peraturan kelas, kemudian kita kembangkan menjadi kesepakatan kelas, dan terakhir menjadi keyakinan kelas yang merujuk pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira mengapa Bapak Ibu? Keyakinan itu dilakukan. Keyakinan dilakukan. Mungkin ada pendapat yang lain, Bu. Kok tidak? Misalnya peraturan kelas 3, peraturan kelas 6. Tapi yang ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Iya, betul sekali. Ya, keyakinan seperti tadi menumbuhkan motif intrinsik. Jadi nanti ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi. Ya. Tuh, kalau peraturan nanti akan jatuhnya ke hukuman, ya. Kalau keyakinan nanti jatuhnya kalau melanggar itu ke konsekuensi. Ya. Pembentukan keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau
kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk pernyataan positif. Jadi pernyataan yang positif bukan tidak boleh mengejek teman misalnya. Ya. Kalau keyakinan kelas tidak boleh seperti itu, diganti dengan menghormati teman. Kemudian sedikit kalau keyakinan kelas itu sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan dan semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kesepakatan atau keyakinan kelas itu dibuat oleh semua warga kelas, ya, nulis sendiri dengan bimbingan guru, seperti itu, ya. Contohnya ini ya, contoh sedikit contoh tentang peraturan kelas, misalnya ini ya. Contoh peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Untuk keyakinan kelas diganti dengan tanggung jawab. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Masuknya bisa ke menghormati orang lain, bisa komitmen pada tujuan. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinannya menjadi menghormati orang lain dan diri sendiri. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran, menggunakan masker, kesehatan, keselamatan, dan jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Jadi nanti kalau ini ya sudah ada keyakinan kelas itu hukumnya wajib ditempel di dinding Bapak Ibu, di dinding, jadi anak-anak bisa melihat setiap harinya dan melaksanakan. Dan harapan semua siswa bisa melaksanakan. Lalu misalnya kalau ada yang melanggar keyakinan bagaimana itu? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Kalau misalnya ada yang melanggar keyakinan yang sudah dibuat, apakah harus kita hukum? Ya. Karena tadi dalam membuat keyakinan kelas mesti ada konsekuensi, ya. Ada konsekuensi yang harus kita sepakati bersama. Kalau misalnya melanggar, konsekuensinya apa? Itu juga ditentukan dalam pembuatan keyakinan kelas. Lanjut, Bu. Kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia, sepertinya Bapak Ibu dulu mengantuk. Kalau itu kita SPG sebentar ya Bu, kita bermain sebentar. Nanti saya akan membagikan kertas. Ini nanti istilahnya mencari jodoh. Mencari jodoh. Nanti saya bagi. Ada 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 nanti menuliskan di sini. Jadi ada jika dan maka. 5 orang nanti menuliskan di sini jika. Jadi jika titik. Yang 5 lagi menuliskan maka. Misalnya jika saya lapar. Bisa menuliskan. Jadi kan mendapat jika hanya menulis itu saja Pak. Jika saya apa? Yang maka berarti yang maka berarti tersendiri nanti ya. Ini saya bagikan dulu. Nanti kan kita cari yang cocok nanti siapa dengan siapa, nah itu berarti yang berjodoh nanti. Chemistry juga
bukan jodoh dalam yang sebenarnya, tapi ada chemistry gitu guys. Tulis kami jika saya jika 5 orang jika ini maka kalau bebas yang tidak ada batasannya, jika saya apa itu bebas, temanya bebas. Nanti kan kita cari apakah ada yang nyambung ya, ada chemistry di antara. Dan langsung jika saya tidak titik, yang maka saya tidak titik, maka saya akan tidak titik. Bebas apa aja ditulis boleh. Sudah boleh Bu? Yang paling cocok dengan saya. Jika saya marah, titik. Apakah ada yang cocok? Jika saya, maka saya akan tidur. Kalau dari saya, maka saya akan sukses. Jika saya mengantuk, saya akan tidur. Jika saya jenuh, Jadi aku bisa jawab, saya diet. maka saya akan begitu. Yang kelima, jika saya haus, jika saya pusing, maka saya akan tidur. Ya, terima kasih ya. Menghilangkan rasa ngantuk ya. Jika saya ngantuk, saya akan tidur. Jika saya pusing, saya akan dinding ya. Ternyata ada dua berjodoh. Tentang ya chemistry.
Kembali ya ke materi ya Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5 macam. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kebutuhan bertahan hidup itu sehubungan dengan kebutuhan pokok kita sehari-hari, makan, minum, tempat tinggal, pakaian. Kemudian kasih sayang, rasa diterima di keluarga, di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Kemudian kebebasan, kita bebas untuk menentukan pilihan kita sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Kemudian kesenangan, kebutuhan-kebutuhan kita yang membuat hati kita senang. Dan penguasaan adalah kebutuhan kekuatan power, menunjukkan kelebihan dari diri kita masing-masing. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, belajar sehari-hari, jika murid kita ada yang bertindak tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat, kalau kita telusuri, itu mungkin ada salah satu dari 5 kebutuhannya yang belum terpenuhi. Jadi kita harus bisa untuk mengidentifikasi kira-kira kebutuhan mana yang belum terpenuhi sehingga mereka melakukan hal tersebut. Sebenarnya kalau kita telusuri lebih jauh itu tidak hanya kebutuhan kita Bapak Ibu, termasuk kita sendiri dan saya sendiri. Kalau misalnya melakukan tindakan-tindakan yang kurang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, itu mesti dari dalam diri saya itu ada salah satu dari 5 kebutuhan ini yang tidak terpenuhi. Intinya seperti itu. Jadi kalau kita melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan, kita identifikasi kebutuhan mana yang belum bisa terpenuhi, dan selanjutnya kita harus bisa untuk melakukan monggo kita saksikan contoh ya, video contoh 5 posisi kontrol tubuh dari Bapak Ibu supaya bisa jadi bahan acuan referensi bagi kita. Ya, Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pembunuh. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Bapak Ibu,
kamu? Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu beli lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lagi disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memberdayakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan semangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Begitu ya Bapak Ibu, tayangan dari video Ibu tadi. Mungkin sekarang kita bisa merefleksikan diri kita masing-masing. Kira-kira dari kelima posisi kontrol tadi, kita sudah berada pada posisi yang mana? Kalau kebanyakan dari kita mungkin nomor 2, atau kalau tidak nomor 3, gitu kan? Saya sendiri kemarin waktu apa ini sama teman-teman diskusi fasilitator itu juga, saya masih ada pada posisi nomor 2 untuk mencapai yang ideal. Yang ideal itu adalah posisi nomor 5. Posisi nomor 5 itu memang dibutuhkan kesadaran kita sebagai seorang guru. Belum bisa, tapi harus sebenarnya ya Bapak Ibu, harus asal saja kita tidak berada pada posisi nomor 1, ya. Nomor 1 itu yang paling bahaya, ya. Kita tidak sedikit pun tidak beri kesempatan kepada anak untuk menyatakan alasannya apa bahwa mereka melakukan pelanggaran atau tidak melaksanakan keyakinan kelas. Ya. Semoga kita nanti bisa mencapai posisi yang paling ideal, ya, posisi manajer. Sebagai seorang manajer nanti bisa melakukan dialog dengan murid supaya murid mempertanggungjawabkan perbuatannya, mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Kita tinggal menunggu. Dan ya, posisi kontrol. Selanjutnya kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Okay. Segitiga restitusi ini kaitannya dengan posisi seorang manajer. Apa itu segitiga restitusi? Adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru guna menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Untuk lebih lengkapnya saya bukakan bentar.
Catatan dari segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Bagaimana tindakan kita realnya dalam segitiga restitusi ini kita pelajari lebih lanjut. Pada tahap menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Anak melakukan kesalahan itu adalah bagian dari pembelajaran yang nantinya menggeser dari identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Kemudian selanjutnya, tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi sudah disampaikan bahwa ada 5 kebutuhan dasar pada tahap ini, ya, untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Adapun yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Murid diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Kemudian mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah tersebut. Jadi posisi masing-masing kita melakukan restitusi, kita segitiga restitusi tadi tahap-tahapnya. Dialog dengan murid yang melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas tadi. Jadi misalnya kalau ada murid yang melakukan pelanggaran itu, ya, tidak langsung kita tegur di kelas, ya. Kalau ditegur secara langsung di kelas, apalagi sampai dengan mengejek atau kata-kata yang kasar, itu bisa menimbulkan atau menurunkan mental anak. Ya, jadi harus kita panggil tersendiri untuk melakukan restitusi melalui tahapan-tahapan segitiga restitusi. Jadi nanti bisa memunculkan motif intrinsik dari anak itu sendiri. Ya. Kemarin pada tahap demonstrasi kontekstual saya mendapatkan tugas untuk melakukan restitusi terhadap 2 siswa. Ya. Sudah ada videonya, nanti akan saya share, ya, untuk referensi atau bagi Bapak Ibu mohon ya. Dan
marah, ya marah pada Uki itu, contohnya karena diejek dengan nama orang tuanya. Itu yang sering terjadi di kelas saya memang seperti itu, ya, orang tua. Terus marah di seniority cukup ya. Kemudian saya melakukan restitusi, memanggil dia. Ada tahap pertama tadi pada tahap pertama tadi ya, untuk menstabilkan identitas itu tadi kan menanyakan ya apa tadi yang kamu lakukan, apa yang kamu lakukan dan berbukti, terus menceritakan ini karena saya diejek dengan nama orang tua saya. Terus kita stabilkan identitasnya itu. Oh memang ya wajar kalau kamu marah diejek seperti itu. Jadi tidak langsung disalahkan. Kemudian pada tahap kedua ada validasi tindakan yang salah. Ibu menghargai kamu tidak sampai melakukan tindakan yang lebih buruk dari itu. Ini seperti itu, ya. Kemudian setelah itu menanyakan keyakinan, apakah tindakanmu tadi sudah sesuai dengan keyakinan atau tidak. Nanti anak akan merasa saya ini tidak sesuai dengan keyakinan. Terus kalau tidak sesuai dengan keyakinan, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Jadi menggali dari diri anak sendiri prinsipnya apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut yang tidak sesuai dengan keyakinan. Ya. Kemudian ada kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini juga sering terjadi di kelas saya, Bu. Makan pada saat jam pelajaran. Bukannya memang karena menurut saya banyak dan agak susah memang mengendalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahim dari kelas
anak SDN Merdeka 1. Saya senang sekali diajak diskusi guru tentang tindakan saya yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Saya harus bangun pagi agar bisa sarapan di rumah sehingga tidak makan saat jam pelajaran. Karena tindakan dan telah saya lakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati, yaitu menghormati guru dan teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru dituntut agar bisa belajar pada posisi ideal, yaitu pada posisi manajer, dan melakukan restitusi melalui kata-kata tadi pada murid kita yang sudah melanggar keyakinan. Oke. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Ibu guru mengenai materi yang sudah saya sampaikan. Saya persilakan. Terima kasih Bu Sutari yang telah memberi pembelajaran ini. Dan setelah saya pelajari diseminasi itu apa? Diseminasi yaitu penyebaran informasi, penyebaran informasi budaya positif. Jadi saya ucapkan terima kasih karena ini adalah bagi kami, apalagi yang sudah SPS, saya sama Bu Bisi adalah pembelajaran yang sangat bagus, menarik, ya, menarik sekali untuk menambah ilmu. Ini Bu Bisi ya, menambah ilmu bagi kami dan untuk Bapak Ibu guru yang lain. Ya. Ini ada pembelajaran yang baru. Untuk itu saya berharap, karena ini setelah saya amati ini baik untuk mendidik, membuat karakteristik siswa itu yang sebenarnya mendidik, membuat karakteristik siswa untuk menjadi lebih baik, maka setidaknya kita bisa menerapkan, ya, walaupun sedikit kita bisa menerapkan untuk proses proses kalau kita langsung begini tidak bisa bukan proses tahap demi tahap itu ya. Saya ucapkan terima kasih atas pembelajaran ini dan semoga kita semakin ke depan lebih baik. Terima kasih Bu Sutari. Mungkin ada yang tambahkan lagi Bu? Apa? Jadi intinya apa yang kita lakukan sejak murid-murid kita itu adalah untuk membentuk karakter, ya, yang akhirnya akan merujuk pada profil pelajar Pancasila. Ya. Sehubungan dengan budaya positif yang sudah saya sampaikan tadi, di sekolah-sekolah termasuk SD kita itu sudah melaksanakan pembiasaan, ya Bapak Ibu, pembiasaan yang tujuannya untuk membentuk karakter peserta didik. Kemarin dalam modul 1.3 dalam visi guru pemuda itu kami juga dituntut untuk menciptakan sesuatu yang baru dari kami sendiri untuk memunculkan pembiasaan dan budaya positif di sekolah. Jadi saya sendiri kemarin itu menyampaikan 2 kegiatan yang mungkin kalau berkenan nanti bisa diterapkan di sini. Kalau belum ya tidak apa-apa. Itu yang saya sampaikan ke diskusi pada saat pembelajaran, yang menyampaikan program Jumat Beriman, dan Sabtu Berseri. Kalau Jumat Beriman itu yang sudah kita laksanakan, jadi itu kan infak, ya.
Pak, kalau saya menambahkan paginya dengan pembacaan Asmaul Husna, jadi yang beragama Islam dan yang beragama lain nanti dibimbing oleh guru mapelnya masing-masing. Itu untuk Jumat. Sedangkan Sabtu berseri itu kemarin saya bersih, sehat dan riang. Bersih, nanti murid-murid kita itu setiap hari Sabtu melaksanakan kerja bakti. Paling tidak 15 menit atau apa. Kemudian sehatnya kita ambil senam kesegaran jasmani dan sarapan sehat bersama. Jadi anak-anak membawa bekal setiap hari Sabtu, membawa bekal dari rumah, makanan sehat. Jadi nanti kita senam, setelah senam sarapan bersama, kemudian kerja bakti bersih sehat. Untuk riangnya pada akhir setelah pembelajaran ditutup yang sudah kita laksanakan itu adalah pengembangan minat dan bakat Bu. Kegiatan ekstra kita fokuskan di hari Sabtu. Itu yang saya sampaikan pada pembiasaan untuk budaya positif di sekolah, mungkin bisa sebagai referensi ke depannya untuk SD kita mungkin bisa diterapkan atau tidak semuanya ya tidak apa-apa, tapi saya sedikit memberikan contohnya. Mungkin untuk Bapak Ibu yang menambahkan atau memberikan tanggapan. Terima kasih Bu Sin atas waktunya. Tadi setelah dikasih pembelajaran yang sangat luar biasa, terutama untuk saya pribadi sendiri. Soalnya kita menjadi guru, jadi menjadi guru itu benar-benar sedikit keras, kira melanggar kalau tidak kan, kira kita tidak berkompeten. Jadi sebagai guru itu sangat agak dilematis seperti itu Bu. Apalagi sekarang banyak kasus-kasus yang memang kita temui di sekolah-sekolah ya Bu. Yang kedua tentang tadi untuk disiplin positif Bu. Bagaimana kita menumbuhkan anak ini dari keyakinannya tidak menumbuhkan rasa kesadarannya itu yang benar menurut saya, karena di usia SD pasti itu masih terngiang adanya ribet. Jadi dia itu melakukan seperti ini karena ribet seperti itu di usia SD. Jadi menurut saya di SD itu sangat susah untuk menumbuhkan kesadaran itu. Ada yang bisa, ada yang belum bisa kalau di usia SD. Dan yang terakhir tentang psikologi anak, bagaimana kita bisa bukan hanya bisa memantau teman dan lain sebagainya tadi, tapi kita juga bisa menjadi kawan pemuda itu mereka seperti itu. Terima kasih. Kalau yang lain, ada yang mau menambahkan? Tapi, belum? Ya, memang ya. Anak usia SD itu membutuhkan seorang figur, dan kita itu adalah figur yang menjadi contoh di sekolah ini. Jadi untuk menumbuhkan budaya positif itu tentunya harus dimulai dari kita sendiri, ya. Dari diri kita sendiri. Kemudian kalau kita sudah mempunyai budaya positif, anak itu akan meniru, ya. Jadi tadi engasong sungguh itu sangat penting, ya. Jadi dari kita sendiri, kemudian kita sampaikan ke anak-anak dengan harapan anak-anak bisa menjawab. Dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah peran serta dari orang tua. Akan sangat sulit sekali ketika di rumah peserta didik itu sama sekali
sekali diajak budaya positif dan dibawa ke sekolah. Jadi kita sebagai guru memang punya tanggung jawab yang besar dalam menumbuhkan budaya positif bagi murid-murid kita. Mantap ya. Dalam itu, Bapak Ibu, kalau tidak ada sebagai penutup, dalam penerapan budaya positif, guru hendaknya memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, serta mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Ya. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya sebagai insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Baik ya, Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan apa yang sudah saya pelajari dari pendidikan guru ini tentang budaya positif kepada teman-teman semua. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi sekolah kita, dan mohon maaf atas segala tutur kata dan perilaku saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Sebagai penutup, sebuah pantun, burung irian, burung cendrawasih, sangatlah indah Siraja. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga berkah dan bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.